Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Seorang gadis cantik sedang asik memainkan HP-nya di ruang TV belakang sambil mendengarkan lagu K-pop dengan menggunakan headset. Namun sebuah pesan masuk dari Kainan langsung membuat gadis itu terkejut dan kelabakan sendiri. Belum selesai dengan rasa kagetnya, tiba-tiba HP-nya kembali berdering. Kainan is calling. Bangke, pekik gadis itu kesal karena kaget. Halo, assalamualaikum. Begitu harusnya, Neng, ucap Kainan di seberang sana. Ada apaan? Ada apaan? Lo gak baca pesan gue? Justru udah baca, makanya gue nanya, ada apaan? Ini nyokap lo di sini, Ogep. Kapan datangnya? Tadi pagi kesininya, kalau baliknya dari kemarin. Haduh, mampus aja deh gue. Gimana kalau ketahuan? Gue sih bilangnya lo lagi jalan sama Aurel ke puncak, makanya lo buruan balik sekarang. Ya udah, gue izin dulu deh. Klik, sambungan telepon terputus, membuat gadis itu segera beranjak dari duduknya dan pergi ke rumah Kainan. Halo Javi, nanti kalau gede jangan kayak abang Aiden ya, yang cerewet, bawel, nyebelin. Kalian berdua harus jadi ponakan yang nurut sama angkelnya, ucap Bian yang sedang berjongkok di depan dua stroller baby twin J. Enak aja, Aiden gak kayak gitu ya, jawab Aiden kesal tidak terima. Gak gitu gimana, orang kenyataannya aja begitu kok, ucap Bian meledek. Baby twin J, kalian jangan dengerin omongan seorang playboy. Kalian harus nurutnya sama abang aja ya, kata Aiden kepada baby twin J. Nah, tuh lihat om, baby twin J senyum, teriak Aiden histeris kala omongannya direspon oleh baby twin J. Heleh, itu bukan ngerespon omongan lo, dia lagi terpesona lihat angkelnya yang paling ganteng ini, kata Bian dengan menyugarkan rambutnya ke belakang. Cih, gantengan juga Aiden. Nih ya, nanti kalau mereka udah gede, Aiden mau bentuk boy band bertiga, pasti keren, kata Aiden dengan tersenyum membayangkan dirinya bersama kedua sepupunya menjadi boy band. Hahaha, suara lo aja fales, dance apalagi, mana bisa badan kaku kayak kayu gitu, mau ngedance, hahaha. Bian tertawa terbahak mendengar penuturan Aiden, membuat Aiden cemberut kesal. Dalam hati Aiden membenarkan ucapan Bian, namun dia enggan mengakuinya. Ini ada apaan sih? Berdua kenapa ribut terus? Ucap Tamara yang baru datang ke ruang tamu. Loh, Jenar mana? Tanyanya lagi. Non Jenar sedang keluarnya, jawab Ayu sopan. Tuh Om Bian, Oma, masa Aiden dikatain kaku kayak kayu? Adu Aiden kepada Tamara. Ngadu terus, sindir Bian. Bian, kata Tamara lembut, kapan kamu bisa punya dua jagoan lucu begitu kayak abang kamu? Tanya Tamara tersenyum miring. Mah, kenapa pertanyaan mama itu gak pernah berbobot sih, Mah? Noh, lihat ada anak tuyul juga di sini, kata Bian dengan kesal. Aiden gak dengar apa-apa kok, lanjutkan, kata Aiden kembali fokus bermain dengan baby twin J. Nah, dengarkan, kata Tamara dengan senyum kemenangan. Serah, kata Bian lalu menghempaskan tubuhnya di sofa. Jadi, kapan kamu mau mengenalkan calon ke mama, papa? Tanya Tamara lagi. Ntar lebaran monyet, jawab Bian ketus. Emang monyet kapan lebarannya om? Tanya Aiden serius. Tanya sendiri sono sama monyetnya, jawab Bian semakin kesal. Lah, ini kan Aiden lagi nanya langsung, ucap Aiden menatap ke arah Bian. Maksud lo, gue monyetnya? Wah, dasar anak tuyul sialan. Pekik Bian melemparkan bantal sofa ke Aiden, namun tidak kena, membuat Tamara dan Aiden tertawa terbahak-bahak. Malam sudah lumayan larut, namun Babang Tampan belum juga bisa tertidur karena merasa perutnya lapar. Dengan menggerutu kesal, Bian menuruni tangga menuju arah dapur untuk mencari makanan. Hes, desih Bian saat tak menemukan apapun yang menggugah seleranya. Emang cuma Indomie seleraku, gumam Bian sambil mengambil 2 bungkus Indomie goreng dari dalam lemari.
Tumben banget sih kehabisan telur begini, gerutunya lagi saat membuka kulkas dan tak menemukan telur di sana. Akhirnya Bian hanya menambahkan beberapa cabai dan sayur hijau untuk Indominya. Saat Bian sedang asik memainkan HP-nya sambil menunggu air mendidih, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara decitan pintu dari arah pintu belakang hingga membuatnya sedikit susah menelan salivannya. Jir, jam segini siapa sih yang mainin pintu? Kesal Bian, padahal dalam hati dak dik duk der. Bian pun mulai berjalan ke arah suara dengan perlahan karena ia penasaran. Mungkin pintunya kedorong angin karena nggak kekunci. Begitu saja pikir Bian mencoba positive thinking. Bian berjalan semakin lambat saat sudah mendekati pintu yang terlihat sedikit terbuka. Saat Bian mulai memegang handle pintu, tiba-tiba ia merasa ada yang menepuk bahunya sehingga membuatnya nyaris berteriak. Anjir, pekiknya terkejut, namun mulutnya segera dibungkam oleh tangan mungil nan halus seorang gadis, membuat Bian seketika memutar tubuhnya guna melihat siapa orang itu. Dek, di tengah remang-remang suasana ruangan itu, Bian menangkap sepasang mata yang begitu cantik dan berbinar, dengan tangan yang masih menutup mulutnya agar tidak berteriak. Mata mereka berdua bertemu untuk sesaat, sampai tiba-tiba gadis itu mengalihkan pandangannya. Mas Bian, ngapain di sini? Tanyanya dengan kembali menatap mata Bian. Heh, harusnya gue yang nanya. Ngapain lo jam segini masih keluyuran di sini? Tanya Bian sedikit kesal, lantaran masih merasakan jantungnya berdegup begitu kencang. Entah karena terkejut atau karena tatapan mata tadi, Bian tidak tahu pasti. Yang jelas Bian tak akan mau mengakui bahwa jantungnya berdetak kencang lantaran tatapan mata tadi. Tadi Lira mau ke toilet, lihat Mas Bian mindik-mindik begitu, Lira kirain ada maling, ucap Lira tersenyum lebar. Sialan, mana ada maling setampan gue, kata Bian. Kenapa lo jam segini belum tidur? Tanya Bian dengan mengerutkan dahinya. Belum ngantuk mas, ini Lira baru selesai nonton drakor, kata Lira memperlihatkan layar HP-nya. Lain kali sebelum masuk kamar, periksa semua pintu dulu. Ini pintu belum dikunci, ucap Bian sambil menutup pintu lalu menguncinya. Iya mas, maaf, ujar Lira meminta maaf. Sesaat Bian menatap wajah Lira dengan intens dan itu sukses membuat jantung Lira kembali berdetak lebih cepat. Ngapain Mas Bian ngeliatin Lira begitu? Nanti Mas Bian naksir loh sama Lira, ucapnya sambil terkekeh. Padahal dalam hati deg-degan. Lo kalau tidur selalu pakai make up? Tanya Bian menelisik wajah Lira dengan intens. Dek, mampus, gumam Lira dalam hati merutuki kebodohannya yang lupa menghapus make upnya. Lira menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Iya, tadi Lira baru nyobain make up baru. Gimana, bagus nggak? Tanya Lira tersenyum semanis mungkin untuk menutupi kegugupannya. Bian tidak langsung menjawab. Ia masih menelisik wajah Lira dengan intens. Jelek, ucapnya lalu ia segera pergi meninggalkan Lira untuk kembali melanjutkan memasak Indominya. Selamat, dasar bego emang gue untung aja dia percaya, ucap Lira dalam hati merasa lega. Bi, nanti kamu anterin Lira ke swalayan ya, Mama mau ada arisan, si Alia libur dan Boni nggak mungkin, ujar Tamara di sela sarapannya. Kenapa mesti Bian sih mah? Kata Bian kesal. No ada Bang Dimas atau Bang Arya kan? Katanya lagi. Weekend gue mau ngabisin waktu sama Twin J dan Jenar lah, kata Arya sambil menyuapi Jenar makan. Nggak apa-apa sih mas, biar Mas Bian gak kelihatan jomblo yang selalu jalan sendirian. Sambung Jenar membuat Arya dan Dimas terkekeh, begitupun Tamara yang tak kuat menahan tawanya. Kata siapa gue jomblo? Kata Bian tak terima. Udah, pokoknya kamu harus anterin Lira, kata Tamara tegas, tidak bisa diganggu gugat. Bang Dimas aja sih mah, kata Bian memelas. Gua ada perlu di luar Bi, kata Dimas tersenyum. Nah kan, karena sekalian keluar, jadinya abang aja yang nganterin.
kata Bian lagi. Nggak bisa, kata Dimas tegas, membuat Bian menghela nafasnya dengan kasar. Begini nih nasib jadi anak bungsu, selalu disuruh-suruh seenaknya, gerutu Bian cemberut. Untung Aiden anak pertama, ujar Aiden dengan senyum mengejeknya. Bodoh amat, kata Bian cepat dan ketus, namun malah membuat Aiden terkekeh. Udah mas, Jenar mau nemuin Lira dulu, ucap Jenar menyudahi makannya, lalu segera beranjak dari duduknya dan merapikan bajunya sehabis menyusui baby Javier. Mau ngapain? Tanya Arya lembut. Ada sesuatu yang mau Jenar pesan sama Lira, jawab Jenar sambil melangkahkan kakinya, namun ia kembali menghentikan langkahnya kala mendengar suara Arya. Ini ada Bian, kenapa nggak ngomong ke Bian aja? Kan sama aja yang, ujar Arya bingung. Jenar mau minta tolong beliin roti tawar, nggak mungkin Jenar minta tolong Mas Bian, kata Jenar kembali membuat Arya bingung. Ya elah Je, cuma roti tawar, gue juga tahu kali, kenapa pakai nggak enak segala, kata Bian membuat Jenar menghela nafasnya. Tahu pokoknya kalian nggak bakal ngerti, ucap Jenar lalu segera pergi ke arah ruang belakang mencari keberadaan Lira. Lira, panggil Jenar saat melihat Lira sedang menyiram tanaman di taman. Iya non, ada apa? Tanya Lira menyudahi aktivitasnya. Kamu mau ke swalayan sama Mas Bian, nanti tolong kamu beliin aku roti tawar ya, kata Jenar membisikkan merek dan ukurannya kepada Lira. Siap bos, ucap Lira memberi hormat sambil terkekeh. Kamu ini jangan panggil non begitu, aku gak nyaman, panggil Jeje aja ya, kata Jenar tersenyum. Tapi gak enak sama nyonya dan tuan, kata Lira lirih. Ya udah terserah kamu kalau di depan mama sama papa, tapi kalau lagi berdua begini panggil Jeje aja, kata Jenar dibalas anggukan oleh Lira. Halo baby Javi, sapa Lira kepada bayi yang digendong Jenar. Ini Javier, bukan Javi, ucap Jenar terkekeh karena cuma ia dan Aiden saja yang sudah bisa membedakan mana Javi dan Javier. Bahkan Arya yang ayahnya saja belum bisa membedakan mana Javi dan mana Javier. Salah lagi ya, kata Lira menggaruk tengkuknya karena selalu salah saat memanggil Twin J. Ya udahlah, aku ke dalam dulu, mau gantiin menyusui Javi, kata Jenar dibalas anggukan oleh Lira. Seperginya Jenar, Lira segera berganti pakaian dan meminta catatan belanjaan kepada Mbok Ni untuk berbelanja bersama Babang Tampan Fabian.